Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama Miss Rani. Dan kali ini kita akan bahas materi baru, yaitu tentang simetri lipat. Nah, kalau kalian bawa buku paketnya, buku paketnya itu kalian bisa lihat di halaman 69. Nah, yang ini cara menentukan simetri lipat. Nanti kita akan praktekkan langsung agar lebih mengerti. Oke? Jadi yuk simak baik-baik videonya. Kita masuk materi, yuk kita ketahui dulu apa sih itu simetri lipat. Nah, simetri lipat itu adalah jumlah suatu lipatan pada suatu bidang. Biasanya di sini adalah bidangnya bidang datar atau bangun datar. Nah, dan simetri lipat ini memiliki syarat kalau itu dilipat itu harus menutupi seluruh bagian dari bagian yang terlipatnya. Jadi harus saling menutupi, nggak boleh ada yang tersisa. Nah, kayak gimana sih maksudnya? Nah, yuk kita masuk langsung ke materinya. Di sini Miss Rani punya 8 bidang datar atau bangun datar yang sudah dilipat sama Miss Rani, sudah digunting dan membentuk berbagai macam bangun datar. Nah, di sini Miss Rani membuatnya ada 8. Yang pertama itu ada persegi. Ada persegi. Warnanya saru ya, tapi terlihat lah ya. Persegi, di sini ada persegi panjang, lalu lagi ada lingkaran. Terus itu ada segitiga. Ini segitiga yang misalnya dipakai adalah segitiga sama kaki karena hanya kakinya yang sama. Kalau ini lebih panjang dibanding kakinya. Nah, lalu di sini ada layang-layang. Lalu lagi di sini ada jajar genjang. Lalu di sini juga ada trapesium siku-siku dan di sini juga ada trapesium sama kaki. Apa bedanya trapesium siku-siku dan sama kaki? Kalau yang siku-siku berarti salah satunya membentuk sudut siku-siku, sedangkan kalau sama kaki berarti pada bagian kakinya di sini kiri dan kanannya itu sama panjangnya. Nah, sekarang kita cari tahu dulu satu persatu jumlah dari simetri lipatnya. Yuk kita simak. Oke, supaya mempermudah misalnya punya kertas yang sudah dibagi-bagi menjadi 8 bagian dan sudah dinamai dengan nama-nama bangun yang akan kita praktekkan. Nah, yang pertama adalah persegi. Lihat persegi. Ciri khas persegi adalah semua sisinya sama. Ciri khas persegi adalah semua sisinya sama. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita namai dulu. Di sini A, B, C, dan D. Oke, A, B, C, D. Nah, yang pertama seperti namanya simetri lipat berarti harus kita lipat. Nah, kita lipat dari sudutnya bertemu dengan sudut yang lainnya. Berarti sudut A bertemu dengan sudut B dan sudut D bertemu dengan C. Apakah ini bisa menutup semua? Nah, lihat. Di sini sudah bisa menutup semua. Berarti ini bisa satu simetri. Nanti di sini akan membentuk sumbu simetri. Sumbu simetri itu yang seperti apa? Sumbu simetri itu yang ada di tengah bekas lipatannya. Nah, syaratnya sumbu simetri ini ada kalau semuanya tertutup. Kalau misalnya yang enggak tertutup, berarti nggak bisa jadi sumbu simetri. Nah, yang kedua, tadi udah A ketemu B, sekarang A ketemu D. A ketemu dengan D. Kita lipat, apa bisa semuanya tertutup? Nah, ini tertutup semua nih. Nah, ini berarti juga termasuk dengan simetri lipatnya. Nih, lihat ada sumbunya kan? Nah, di sini bisa kita tandai sumbunya. Nah, seperti itu. Jadi di sini adalah 1, 2 sumbu. Apakah berhenti sampai situ saja? Tidak. Kalau tadi A sudah ketemu B, A sudah ketemu D, sekarang A ketemu C. Bisa nggak A ketemu C? Coba kita coba ya. Nah, ini A ketemu C, berarti ini berhimpit di sini. Dan juga ini di sini juga berhimpit menjadi sebuah segitiga. Apakah semuanya tertutup? Kita cek.
semua tertutup. Berarti ini termasuk dengan sumbu simetri juga. Nah, ini ada 3 sumbu simetri yang berbeda. Apakah selesai sampai situ? Tidak, belum selesai. Yang belum selesai yang mana nih? Kalau tadi A ketemu C, sekarang coba D ketemu dengan B. Nah, seperti ini. Kalau sudah ketemu seperti ini dan tidak ada sisanya lipatannya, ini berarti juga sumbu simetri. Ini termasuk simetri lipat. Maka kita tarik garis lagi dari A ke C. Nah, ini berarti kita tahu kalau dalam bangun persegi ada 4 simetri lipat. Mana aja nih? 1, 2, terus di sini ada 3, di sini ada 4. Ya, berarti persegi memiliki 4 simetri lipat. Oke, ada 4. Sekarang kita masuk ke persegi panjang. Persegi panjang. Nah, ini berbeda dengan yang tadi persegi. Kalau persegi itu punya sisi yang sama, sedangkan kalau persegi panjang itu adalah sisi yang berhadapan itu sama panjang. Makanya yang di sini panjang, maka yang di belakangnya juga panjang. Di sini panjang, di sini panjang. Kiri kanannya sama, tapi atas bawahnya beda dengan kiri kanan. Seperti itu, oke? Kita coba lakukan hal yang sama sesuai dengan yang tadi kita pelajari. Pertama, kita coba di sini karena A, B, C, D, di sini misalnya mau E, F, G, dan H. Oke, di sini ada E, F, G, H. Nah, pertama kita akan lipat dulu sesuai dengan yang tadi pertama. E ketemu F. E ketemu F. Bisa nggak nih? E ketemu F. Oh, bisa. Apakah dia sama? Apakah ada sisanya? Nah, tidak ada sisanya. Berarti ini termasuk simetri lipat. Kita tandai di sini sumbunya. Baru 1. Lalu E ketemu dengan H. E ketemu dengan H. Kita lipat. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, apa ada sisanya? Tidak ada. Maka ini termasuk simetri lipat. Tuh, ini bisa kita buat sumbu simetrinya. Ada 2. Oke. Nah, sekarang tadi kan udah dari E ke F, E ke H. Sekarang E ke G. Coba kita coba. Di sini E ke G. Nah, apakah bisa menutupi semua? Tuh, lihat. Tidak. Karena tidak bisa menutupi semua, ini berarti bukan termasuk simetri lipat. Jadi nggak boleh ditambahin, jadi cukup 2 saja. Tadi udah dari E ke G. Sekarang H ke F, gimana Miss? Cobain lagi dong. Oke, kita coba lagi. Di sini dilipat, maka tetap ada sisa yang tidak tertutup. Di sini juga. Nah, ini berarti bukan termasuk simetri lipat. Nah, kita tahu kalau sudah praktek seperti ini, tandanya persegi panjang hanya memiliki 2 simetri lipat. 1 dan 2. Nah, seperti itu. Nih, tuh persegi tadi ada 4, persegi panjang ada 2. Nah, sekarang lingkaran. Nah, ini lingkaran ini istimewa nih. Kalau lingkaran ini istimewa kenapa? Karena lingkaran kita lipat segimanapun, berapa banyak pun, akan tetap menjadi simetri lipat. Maka cobain dulu ya. Ini dan ini nggak bisa ditambahin A, B, C, D. Karena apa? Karena tidak punya sudut. Sudutnya ini berbentuk lingkaran, maka tidak punya titik sudut seperti berbeda dengan yang ini. Ya. Nah, sekarang kita lipat. Coba. Di sini bisa 1 ya, 1 nih. Terus ke sini bisa gak? Bisa. Kali lagi.
terus lagi ke sini. Ini kan di sini ya, misalnya lipat sini, bisa gak? Oh ternyata bisa. Tambahin lagi yang ke sini, bisa. Oh ini bisa nih, maka di sini jadinya apa berhenti? Apakah akan berhenti hanya di 4 saja? Ini kan 1, 2, 3, 4. Apa berhenti cuma 4 doang? Tidak, masih bisa lagi. Kamu mau agak sedikit diputar sedikit juga bisa. Nih, agak sedikit diginiin juga bisa tuh. Dia segimanapun dilipatnya, dimanapun bagian lipatannya, itu akan menjadi simetri lipat. Maka kenapa misalnya bilang istimewa? Karena lingkaran ini sudut simetri lipatnya itu tidak terhingga. Jadi saking banyaknya tidak terhingga. Maka pakai tandanya seperti S terbalik. S tiduran nih. Ini tidak terhingga, atau kalau memang kalian tulis tidak terhingga juga tidak apa-apa ya. Seperti ini. Itu untuk lingkaran. Sekarang kita yang layang-layang. Di sini pasti tahu bentuk layang-layang ya. Nah, ini adalah bentuk layang-layang. Jadi sudut atasnya lebih kecil dibanding yang garis yang atasnya lebih kecil dibanding garis yang bawahnya. Nah, sekarang kita cari yang mana sudut simetrinya. Kita tandain lagi. Tadi udah EFGH, sekarang I, J, K, dan L. Nih, I, J, K, dan L. Nah, sekarang kita lipat dulu dari I ke K. Nah, dari I ke K jelas bisa nih. Nah, dari I ke K itu bisa menutup satu sama lain. Ini berarti kita tahu kalau layang-layang itu baru satu nih yang ketemu simetri lipatnya. Satu nih ya. Nah, sekarang I ke K. Kalau kita lipat I ke K, apakah akan menutup semua? Tidak. Maka kita tahu kalau ini lipatan ini bukan simetri lipat. Jadi nggak boleh digaris. Ingat. Nah, terus apa lagi nih? Bisa lagi ke yang lain. Kalau kita paksakan akan menjadi rusak ya, tuh nggak bisa. Maka kita tahu kalau kesimpulannya nih, layang-layang itu hanya memiliki satu simetri lipat. Oke, tuh layang-layang satu simetri lipat. Ini sudah persegi panjang, persegi, lingkaran. Sekarang jajar genjang. Nah nih, jajar genjang itu adalah garis sejajarnya sama panjang. Yang atas sama yang bawah sama panjang, dan kiri sama kanannya sama panjang. Tapi dia dibilangnya adalah ya sejajar, bisa jadi miring seperti ini ya. Kalau yang jajar genjang. Nah, kita namain lagi. Tadi udah H, I, J, K, L. Di sini M, N, O, dan P. Nah, kita coba lipat. Yang pertama lipatannya ke sini, M ke N. Nah, kalau jajar genjang ini, kalau kita lipat, itu tidak bisa sejajar tuh. Tidak bisa sama. Nah, ini berarti kita tahu kalau jajar genjang itu tidak memiliki simetri lipat. Ini misalnya tandain 0. Tuh. 0. Jadi jajar genjang itu tidak memiliki simetri lipat. Nah, sekarang masuk ke segitiga sama kaki. Nah, ini segitiga sama kaki yang termasuk yang besar ya, karena segitiga sama kaki juga ada yang kecil nih. Ini kenapa segitiga sama kaki? Karena sisinya ini sama nih yang sebelah sini. Oke, sedangkan yang di sini lebih panjang, atau mungkin bisa jadi lebih pendek. Nah, sekarang kita namain dulu sudut-sudutnya. Kalau tadi udah MN OP, berarti Q R S. Oke, QRS nih. Nah, kita lipat dulu yang pertama
karena ini segitiganya sama kaki, berarti kita lihat dari S ke R dulu. S ke R. Kita lipat S ke R. Ternyata bisa nih S ke R. S ke R memiliki 1 dulu. 1 simetri lipat. Nah, bagaimana kalau yang dari S ke Q? S ke Q. Nah, tuh seperti ini jadinya. Nah, ini berarti bukan simetri lipat. Coba lagi Miss yang lain. Kalau R ke Q gimana? Kita coba R ke Q. Tidak bisa juga. Karena apa? Karena tidak menutup semua, maka bukan simetri lipat. Nah, berarti kita tahu kalau segitiga sama kaki itu hanya memiliki 1 simetri lipat. Oke, jadi kita tahu nih segitiga sama kaki itu punya 1 simetri lipat. Tapi perlu diketahui kalau segitiga itu sekiranya ada 4. Ada segitiga sama kaki, siku-siku, sama sisi, dan juga sembarang. Nah, kita bahasnya hanya sama kaki saja. Nah, yang ke berapa nih? Ke-7. Trapesium sama kaki. Nah, sama seperti yang ini, kenapa disebutnya sama kaki? Karena kakinya memiliki sisi panjang yang sama panjangnya. Nah, kita namain dulu. Kalau tadi PQRS berarti T U V, di sini ada U. Oke. Ini kita lipat sesuai yang tadi kita pelajari dari awal. Pertama, W ketemu sama V. W ketemu sama V bisa? Bisa ternyata. 1. Kita tandain. 1. Oke. 1. Lalu kemana lagi nih? T ketemu W. Bisa gak? Oh, nggak bisa. U ketemu V. Bisa nggak? Ternyata nggak bisa juga. Atau bisa gak Miss langsung ke bawah aja lipatnya? Coba kita coba ya. Kita lipat 2 ke bawah. Nah, ternyata tidak tertutup. Ini berarti kita tahu kalau trapesium sama kaki itu hanya memiliki 1 simetri lipat saja. Maka di sini hanya 1 simetri lipat. Oke, nah sekarang yang terakhir itu adalah trapesium siku-siku. Kenapa disebutnya trapesium siku-siku? Karena salah satu sudutnya atau 2 sudutnya itu membentuk siku-siku. Yang mana aja siku-siku? Siku-siku itu yang ini sama yang ini. Bentuknya L, ya. Nah, sama seperti yang tadi, kita namain dulu sudutnya. Kalau tadi udah W, berarti di sini X, di sini Y, di sini Z. Kita balik lagi ke A. Oke ya. Nah, sekarang kita coba lipat dulu dari X ke Y. X ke Y, bisa gak? Oh, ternyata ada yang tersisa nih. Tidak bisa terlipat semua, maka tidak termasuk. X ke A. X ke A. Oh, sama aja. Ini tidak termasuk nih. Gak kelipet. Berarti bukan termasuk lagi. Z ke Y, Miss, cobain. Dari tadi Z doang nih, nggak ada. Coba, yang ini yang tidak terbawa. Nah, ini berarti kita tahu kalau trapesium siku-siku itu tidak memiliki simetri lipat. Maka misalnya tandain 0. Oke. Cukup ya. Jadi kita sudah mempelajari 8 bidang datar atau bangun datar dan mempelajari berapa simetri lipatnya. Misalnya ulangi, kalau persegi itu memiliki 4 simetri lipat, kalau persegi panjang itu memiliki 2 simetri lipat, untuk lingkaran memiliki simetri lipat yang tidak terhingga, lalu layang-layang memiliki 1 simetri lipat, kalau jajar genjang itu 0, tidak bisa dilipat sama rata. Lalu segitiga sama kaki punya 1, lalu trapesium sama kaki juga punya 1, dan trapesium siku-siku memiliki 0. Oke. Nanti kalian akan diberikan tugas oleh guru kalian, oleh kelas kalian, itu yang halaman 70. Nah, di sini ada bentuk bangun datar banyak simetri lipat.
nanti tolong sebutkan bangun-bangun datar apa saja yang tadi kita sudah pelajari di video yang tadi misalnya kasih. Lalu banyak simetri lipat yang tadi juga kita sudah praktekkan. Misalnya praktekkan dan kalian sudah lihat ya. Jadi nanti diisi sesuai dengan video yang tadi misalnya praktekkan. Oke, sekian dari penjelasan dari Miss Rani. Kalau memang masih kurang jelas, nanti boleh bertanya pada guru masing-masing atau boleh berkomentar di bawah untuk bertanya sesuai dengan yang kita pelajari hari ini. Kalau suka videonya di like, kalau enggak di dislike aja nggak apa-apa. Kalau mau bertanya silahkan di komentar. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.